Ketika cukainya ini lalu palsu atau dipalsukan, ini sangat berbahaya karena tadi peredarannya menjadi tidak terkendali. Berapa jumlah yang harusnya beredar di masyarakat itu menjadi tidak terkendali dan itu akan menimbulkan dampak sosial selain masalah kesehatan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa bea dan cukai merupakan salah satu pos penerimaan negara untuk mendukung kemampuan fiskal. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikorupsi pada sektor penerimaan negara terjadi markdown, ini berdampak pada kualitas pembangunan nasional. Jadi, mungkin rekan-rekan tanya ini kenapa markdown gitu ya, terjadi penurunan seperti itu. Jadi begini, untuk cukai ini ya, jadi khusus untuk barang salah satunya saya sebutkan rokok gitu ya, ini terkait dengan itu juga, itu ada rokok itu dibeli, ada jenisnya, ada yang dengan menggunakan mesin, ada yang menggunakan tangan. Itu berbeda cukainya. Gitu. Jadi yang lebih murah dibelilah lebih banyak gitu ya cukainya oleh pihak-pihak yang nakal ini, kemudian digunakan untuk barang-barang yang sebetulnya cukainya lebih tinggi. Jadi terjadi kekurangan pemasukan negara karena cukainya tidak sesuai. Tidak hanya itu, cukai yang berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk pengendalian peredaran barang-barang tertentu demi kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya modus tindak pidana korupsi pada sektor ini membuka risiko sosial di mana peredaran barang-barang yang seharusnya dibatasi menjadi tidak dalam kendali. Itu ya kan, ada tentunya juga terkait dengan masalah kesehatan. Kenapa dicukai ya? Ada kaitannya dengan masalah kesehatan, rokok, minuman keras dan yang lainnya kan gitu ya, dicukai. Nah, ketika cukainya ini lalu palsu atau dipalsukan, ini sangat berbahaya karena tadi peredarannya menjadi tidak terkendali. Berapa jumlah yang harusnya beredar di masyarakat itu menjadi tidak terkendali dan itu akan menimbulkan dampak sosial selain masalah kesehatan. KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung penuh penanganan perkara ini termasuk jajaran di Kementerian Keuangan. Kemudian KPK terbuka untuk berkolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi ke depannya agar tindak pidana korupsi pada sektor penerimaan negara ini tidak kembali terulang. Tentunya setelah dilakukan penindakan oleh Kedeputian Penindakan, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi juga melakukan koordinasi terkait penanganan perkara ini, dan juga Kedeputian Dikpermas dan Kedeputian Pencegahan juga melakukan tugasnya dalam rangka pencegahan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan masalah tindak pidana korupsi ini. Kemudian terkait dengan cukai rokok, apakah terkait juga dengan rokok ilegal yang saat ini marak? Salah satunya benar gitu ya. Ada, jadi bentuknya itu begini. Ada yang memang cukainya itu palsu atau dipalsukan. Ada juga modusnya itu yang cukainya itu dia menggunakan cukai yang tidak seharusnya. Gitu ya. Tadi saya sebutkan bahwa rokok itu ada yang rokok pakai mesin dengan rokok yang dibuat pakai tangan. Itu cukainya berbeda. Nah, seperti itu. Jadi dia ada yang membeli cukai yang lebih rendah itu lebih banyak dibandingkan dengan cukai yang lebih tinggi harganya, seperti itu, sehingga negara dirugikan. Kemudian apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu ya. Terkait dengan nanti keterangan-keterangan dari orang ini, dari siapa saja nih, itu perusahaan mana, siapa saja, seperti itu. Nah terkait dengan keterangan dari para tersangka yang sudah kami amankan dan saksi-saksi yang lain dan bukti-bukti yang kita miliki. Karena uang ini kan tidak mungkin hadir begitu saja gitu. Tiba-tiba datang. Harus ada yang membawanya, harus ada yang menyerahkannya. Saat ini ada di oknum DJBC ini, di bagian cukai ini, diterima oleh siapa? Pasti ada pemberinya gitu. Seperti itu. Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan, kita akan susuri informasi tersebut. Gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan kepada rekan-rekan. Nanti pada waktunya ketika sudah lengkap informasinya, siapa
perusahaannya atau siapa orangnya, pemiliknya, perusahaannya di mana, berapa jumlahnya dan lain-lain akan kami sampaikan. Demikian mungkin Mas Jibir bisa. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjawab 10 pertanyaan dari rekan-rekan untuk sesi pertama. Kita buka kembali, jika masih ada pertanyaan terkait dengan perkara ini, kami persilahkan di sesi kedua. Silakan. Hari ini bulan puasa ya. Oh, ketemu ya. Oke. Sepertinya sudah. Ya, Mas. Mbak Umay, oke, silakan Mbak Umay. Perkara lain, ya. Perkara lain, tapi ini bulan puasa gitu ya, Pak. Bulan puasa ya. Mbak Umay perkara ini. Ya, silakan Mbak Umay. Selamat sore Pak Asep, Mas Budi. Ya, Mbak Umay. Pertama kan Salisa masih di luar karena masih cari safe house lainnya. Nah, ada peringatan nggak sih Pak Asep buat Salisa biar nggak lagi-lagi gitu untuk mencoba menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti. Terus ini kan mereka kan berkelompok ya. Kayak si Salisa, Bayu, sama si Sprian kan berkelompok. Pak Asep tadi bilang juga masih akan cari lagi nih, siapa tahu ada uang-uang lainnya. Nah, KPK tuh ngendus juga nggak sih ada kelompok lainnya juga gitu Pak Asep yang melakukan modus yang sama. Terus udah diketahui belum perusahaan-perusahaan atau importir yang memberikan uang melalui Salisa? Terima kasih. Baik. 3 hal ya tadi ya Mbak Umay ya. Terkait dengan peringatan terhadap SA, kemudian apakah ada kelompok lain, juga kemudian apakah ada perusahaan-perusahaan lain juga yang kemudian melakukan pemberian ya kepada oknum di Ditjen Bea Cukai. Kita ke Mas Rehan, silakan Mas Rehan. Selamat sore Pak Asep, Mas Budi. Perkenalkan saya Rehan dari Tempo Pak. Cuman mau nanya satu pertanyaan aja Pak. Ini kira-kira KPK itu mau ada rencana nggak mau meriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Caka Budi Utama Pak? Karena kan kalau nggak salah waktu OTT kemarin sempat menggeledah kantor pusatnya, tapi nggak jadi geledah ruang kerjanya si Caka Budi Utama ini. Itu kira-kira ada rencana mau dipanggil, terus alasannya kenapa waktu itu nggak jadi digeledah Pak ruang kerjanya sama penyidik waktu itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rehan. 2 poin ya terkait dengan apakah ada rencana pemanggilan terhadap Dirjen Bea Cukai dan mengapa pada saat itu tidak dilanjutkan ya kegiatan penggeledahan di ruangannya. Ada lagi kawan-kawan? Ini dulu ya, Mbak Sa. Cukup? Oke, silakan Pak Deputi. Mbak Umay dan Mas Rehan. Walaupun Mas Rehan ini bulan puasa loh Mas. Ngakunya mau nanya 1 ternyata 2. Baik, Mbak Umay, Salisa. Ya tentu kami juga tidak hanya kepada Salisa ya. Saudara S, sorry. Tidak hanya kepada saudara S, tapi kepada pihak-pihak lainnya kami selalu menekankan, mengimbau jangan sampai menghilangkan bukti-bukti. Kalau ada segera diserahkan kepada kami gitu ya, seperti itu, karena tentunya biar penanganan perkara ini biar cepat selesai dan juga biar tuntas semuanya. Karena kalau misalkan ada yang masih tertinggal dan yang lainnya, kita tidak bisa merangkai pembuktian ini dengan baik.